Dalam Roma 9 ayat 27 tertulis, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Tidak dikatakan dalam teks ini bangsa Israel, tetapi huion Israel. Artinya anak Israel. Memang kata ini bisa menunjuk bangsa Israel. Sekalipun jumlah ini bisa berandai-andai, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi jumlah pasir di laut menunjuk jumlah yang besar. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan hal ini menunjuk kepada semua orang yang berpotensi menjadi anak-anak Allah. Ini menunjuk orang Kristen. Alasannya apa? Jumlah anak Israel tersebut seperti pasir di laut. Ini jumlah besar. Tidak semua orang Kristen menjadi umat pilihan di kerajaan surga. Tentu ayat 27 ini tidak bisa dilepas dari konteks ayat 24 sampai 26, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Pernyataan Paulus ini sangat jelas menunjukkan bahwa banyak orang dalam jumlah sangat besar dari berbagai suku bangsa menjadi umat pilihan yang berstatus sebagai anak-anak Allah. Di bagian lain Paulus menunjuk ini Israel rohani. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, tidak mungkin seseorang menjadi umat pilihan kalau tidak menjadi anak Abraham. Sebab yang menjadi umat pilihan itu hanya anak Abraham. Anak Abraham secara iman. Sebab pembenaran hanya oleh iman. Tidak ada saluran lain untuk bisa menjadi umat pilihan selain menjadi anak Abraham. Hal ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Tetapi Yahudi di sini bukanlah Yahudi jasmani semata-mata. Yang namanya Israel bukan hanya Israel yang bersunat dalam konteks sunat katan, kulit katan, tetapi Israel yang disunat dengan sunat batinnya. Tentu saja orang-orang Kristen ini disebut anak Israel. Kebenaran ini bisa diteguhkan dalam Roma 11 ayat 17 sampai 21 yang nanti pasti akan kita bahas secara khusus mengenai adanya cabang liar dan cabang asli yang dipotong. Cabang asli itu bangsa Israel, cabang liar itu bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bukan saja orang-orang dari suku bangsa Israel secara darah daging yang bisa ditolak, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain bisa ditolak sehingga tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau dikatakan bahwa sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan, memang bisa menunjuk orang-orang Yahudi, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga orang-orang Kristen. Berdasarkan beberapa landasan atau alas tadi. Pernyataan Paulus dalam Roma 9 ayat 27 ini, bahwa sekalipun anak Israel berjumlah seperti pasir di laut, hanya sisanya yang diselamatkan.
Ini paralel dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Bahkan tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Mereka yang diperkenankan masuk ke dalam surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Untuk bisa melakukan kehendak Bapa harus berjuang, dan Tuhan juga berkata berjuanglah masuk jalan sesak. Pintu sesak maksudnya. Karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Jadi sebuah penyesatan kalau diajarkan atau dikesankan bahwa untuk masuk kerajaan surga itu mudah. Secara tidak disadari banyak orang Kristen mengajak orang non-Kristen masuk Kristen supaya gampang masuk surga. Saya kira banyak saudara yang masih punya pikiran itu. Sebenarnya orang masuk Kristen itu justru dibuat susah hidup. Sebab kalau masuk Kristen harus sempurna. Kalau dia bukan umat pilihan, yang dari kecil juga memang tidak mendengar Injil dengan benar, biarlah mereka dihakimi menurut perbuatan. Mereka tidak mendapat bagian menjadi anggota keluarga kerajaan. Tetapi kita adalah orang-orang yang memang dikhususkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai ahli waris kerajaan surga. Nah, kalau orang mengaku percaya, percaya itu tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Orang yang mengaku percaya harus melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, melengkapi pembahasan ini kita lihat Roma 9 ayat 28-29. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Perhatikan kalimat ini. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Kalimat ini jangan dipahami salah. Seakan-akan Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Kalimat ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bahwa semua yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan, di dalamnya termasuk rancangannya, pasti digenapi. Dua, kalimat itu juga bisa berarti bahwa sejarah kehidupan manusia merupakan peta kebenaran, sekaligus memuat tatanan yang kapanpun pasti ditegakkan atau dipenuhi. Menyinggung Sodom dan Gomora, menunjuk sejarah kota itu pada zaman Abraham. Di mana jumlah orang benar di kota itu tidak lebih dari 10 orang. Sehingga Tuhan menghancurkan kota-kota tersebut. Kalau ada 50 orang kira-kira Tuhan menghancurkan Sodom enggak? Kalau ada 50 sih tidak. Kalau 45 enggak. 40? Enggak. 30? Enggak. 20? Enggak. 10 seandainya ada 10 orang benar. Tuhan juga tidak menghancurkan kota tersebut. Ini kan tawar-menawar Abraham dengan Yahweh. Dalam tulisan Paulus ini, ia mengembangkan pemikirannya. Bukan hanya di kalangan orang Yahudi, tetapi juga secara universal. Semua bangsa di dunia. Tuhan meninggalkan keturunan
Artinya Tuhan pasti masih menopang kehidupan bumi ini demi orang-orang percaya yang mau tetap di dalam kemurahannya. Yaitu mereka yang sedang dalam proses penyempurnaan seperti Yesus atau menjadi corpus delicti. Masih ada sisa orang yang menjadi sempurna atau diselamatkan. Masih ada orang yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Hal inilah yang memperpanjang usia dunia. Kalau jumlah bilangan orang-orang terpilih yang menjadi corpus delicti ini genap, maka dunia akan diakhiri. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa berita utama pembahasan Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya adalah mengenai kehidupan orang percaya yang harus istimewa menjadi orang-orang yang diklasifikasikan sebagai sisanya akan diselamatkan. Ini kembali tadi pernyataan pertama, sekalipun jumlah Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Siapa sisanya ini? Yang dikaitkan dengan pernyataan Yesaya, ya, bahwa karena Tuhan masih meninggalkan keturunannya. Wah, ini kalimat penting sekali, saudara. Keturunannya, ada keturunan Allah. Itulah yang disebut sebagai anak Israel yang sejati. Yang memiliki gen seperti Bapa. Jadi yang memperpanjang usia dunia hari ini, kalau jumlah bilangan orang-orang terpilih yang menjadi corpus delicti ini genap, dunia baru diakhiri. Jadi, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi Sodom dan Gomora. Artinya masih ada keturunan Allah. Tidak semua orang bisa dikatakan keturunan Allah. Ini orang-orang yang istimewa itu. Jika kita kaitkan dengan Roma pasal 8, yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Orang yang hidup menurut Roh sampai pada tingkat memiliki Roh Kristus. Artinya memiliki ketaatan, penurutan seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan meninggalkan keturunannya ini, masih disisakan maksudnya. Sehingga bumi ini masih eksis. Dengan demikian bisa dipahami bahwa berita utama pembahasan Paulus ini mengenai orang-orang istimewa yang diklasifikasikan sebagai sisanya akan diselamatkan. Walaupun banyak orang Kristen, walaupun banyak orang Israel, tadi saya katakan kan yang dimaksudkan ini siapa ya? Anak Israel ini ya. Tapi hanya sedikit yang diselamatkan. Bisa orang Yahudi, tapi juga bisa semua orang Kristen. Dasarnya apa? Sudah saya beritahu. Yang bukan umatku disebut umatku. Jumlahnya banyak. Nah, dengan demikian saudaraku sekalian, bisa dipahami bahwa berita utama pembahasan Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya adalah mengenai kehidupan orang percaya yang istimewa itu. Keselamatan bukan sekedar masuk surga, tetapi kehidupan umat pilihan yang istimewa, yang julukannya adalah anak-anak Allah yang hidup. Hebat ya, setiap kata di sini punya makna ya saudaraku. Anak-anak Allah yang hidup. Itu luar biasa loh istilah-istilah yang digunakan Paulus dalam ayat-ayat ini saudaraku. Seperti yang di Roma 9:24-26 itu. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih.
Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan mereka apa? Anak-anak Allah yang hidup. Inilah orang-orang yang membuat umur dunia ini masih panjang. Tuhan cuma menunggu sempurnanya manusia ini. Dan tepat sekali yang saya sering katakan, jumlah bilangan corpus delicti genap. Berbicara mengenai kehidupan anak-anak Allah, tentu kehidupan yang istimewa, yang polanya adalah kehidupan Yesus sendiri, di mana kita harus menjadi sempurna seperti Dia. Hal ini sesungguhnya menunjuk pada mekanisme keselamatan. Keselamatan dalam atau oleh iman yang dikemukakan di dalam pembahasan berikut ini. Ini ayat demi ayat itu nyambung, saudara. Nyambung. Saudara kalau tidak fokus, lenyap. Miss, ini saudara harus fokus. Di ayat selanjutnya Paulus mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang mengejar kebenaran telah, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran oleh iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Coba kita ulangi. Roma 9 ayat 30-33 dibaca. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke. Di dalam tulisan ini, Paulus menegaskan ulang bahwa pembenaran atas manusia bukan karena perbuatan baik. Bukan berdasarkan Taurat atau hukum, tetapi berdasarkan iman. Saya tidak pernah setuju ada keselamatan di luar Kristus. Saya tidak pernah setuju ada pembenaran oleh perbuatan. Saya tidak pernah mengajarkan keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik. Tetapi kita harus melihat uraiannya secara jeli, teliti, cerdas, dan proporsional. Orang Yahudi harus menerima realitas bahwa kebanggaan sebagai umat pilihan secara darah daging karena anak Abraham tidak lagi memiliki legitimasi jika dibanding dengan pembenaran oleh kurban Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu bagi mereka yang mendengar Injil. Ketika Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, tentu mereka hanya memahami hukum, Taurat, dan penyelesaian dosa dengan darah binatang. Darah binatang ini kan sebenarnya tindakan profetik, tindakan nubuatan tentang alat pembayaran sejati yang bisa membuat manusia bebas dari hukuman akibat dosanya. Jadi Bapak Ibu,
Orang Yahudi harus menerima realitas bahwa kebanggaan sebagai umat pilihan secara darah daging karena anak Abraham tidak lagi memiliki legitimasi dibanding dengan pembenaran oleh korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi mereka yang mendengar Injil. Dengan demikian, hal menjadi umat pilihan secara darah daging adalah penentuan Tuhan berdasarkan kedaulatannya. Dengan demikian, hal menjadi umat pilihan secara darah daging adalah penentuan Tuhan berdasarkan kedaulatannya. Mengapa mereka jadi orang Israel? Itu Tuhan yang menentukan. Tetapi keselamatan abadi untuk menjadi anak Israel berdasarkan iman tergantung dari respon dan tanggung jawab individu. Maka tidak semua anak Israel itu semua selamat, hanya sisanya, paham gak? Ini bisa orang Yahudi, ini juga bisa semua bangsa yang mengenal Injil atau sudah menjadi Kristen. Saya ulangi, hal menjadi bangsa, hal berdarah daging, keturunan Abraham secara lahiriah itu penentuan Tuhan. Yakub dipilih itu penentuan Tuhan. Tetapi hal selamat atau tidak selamat menyangkut keselamatan kekal itu respon individu. Kebenaran oleh hukum yang diupayakan oleh bangsa Israel itu mewakili pola keberagamaan. Terutama agama-agama samawi. Tanpa Yesus tidak akan dapat membuat seseorang dibenarkan. Sebab kalau tidak ada yang memikul dosa manusia, maka manusia sebaik apapun masuk neraka. Sebaik apapun manusia itu. Tidak perlu lagi ada penghakiman karena semua manusia jelas telah berdosa. Darah binatang tidak dapat menghapus dosa manusia. Ini tatanan Allah. Dosa dilakukan di dalam daging. Dosa dilakukan dalam daging. Maka hukuman juga harus ditimpakan pada daging manusia, bukan daging binatang. Dalam hal ini pengganti manusia yang harus dihukum adalah mutlak, harus diadakan. Siapa dia? Yesus sebagai anak domba Allah yang memikul hukuman dosa akibat pemberontakan manusia. Harus ada satu sosok manusia tidak berdosa, tapi menderita. Oleh karena satu orang Adam, maka semua keturunannya hidup dalam dosa. Tapi sekarang oleh satu orang Adam kedua, Adam terakhir, maka orang-orang bisa dibenarkan. Jalan ke surga tanpa korban Kristus adalah jalan tanpa tatanan Allah yang benar. Jalan ke surga tanpa korban Kristus adalah jalan tanpa tatanan Allah yang benar. Artinya pasti salah. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Selain nama Yesus. Selain nama Yesus. Kebenaran oleh hukum yang diupayakan bangsa Israel yang beragama Yahudi mewakili agama samawi pada umumnya tidak membawa seseorang kepada kesempurnaan. Hukum tidak membawa orang kepada gambar Allah. Hukum tidak bisa membawa manusia kepada rancangan Allah semula yang segambar serupa dengan Dia. Yesus Tuhan kita memikul hukuman dosa kita dan menjadi model. Saya setuju pada umumnya tokoh-tokoh agama pasti menjadi model pengikutnya. Nah, kalau mau bicara siapa Tuhan yang benar, ya lihat aja model yang terbaik siapa. Jangan betototan berantem. Oh ini saya yang paling benar. Oh ini paling benar. Sudah coba lihat deh moral dari pemimpin. Moral dari tokoh agama. Moral dari founder agama itu. Yesus model kita. Coba cari salahnya.
kehidupan moral seksnya, kehidupan moral kerendahan hati, kelemah lembutannya. Coba lihat, apakah ada cacat? Nah, Tuhan Yesus itu jalan hidup. Orang juga bisa berkata, agama kami bukan agama kami ini jalan hidup. Oh ya, tapi jalan hidupmu itu jalan hukum sebenarnya. Didasarkan hukum. Kalau orang Kristen didasarkan pribadi Tuhan sendiri. Bagaimana memiliki pikiran perasaan Kristus. Inilah yang disebut anak-anak Allah yang hidup. Kenyataan yang dapat dijumpai bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Kenapa? Tidak mungkin bisa melakukan dengan sempurna. Tetapi kasih karunia anugerah dalam Yesus Kristus memungkinkan seseorang itu sempurna seperti Bapa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kekristenan itu intinya itu ini, bukan pada liturgi, bukan pada tata cara ibadah atau tata cara kebaktian. Pengertian terhadap kebenaran, pergaulan pribadi dengan Tuhan, sehingga orang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Fenomena ini dapat digambarkan seperti sebuah batu sandungan. Paulus menyatakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Nah, ini loh yang bikin rancu. Ketika saya mengajarkan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Dan karena Tuhan yang mengajar begitu, lalu ada orang berkata keselamatan yang diajarkan Pak Erastus itu keselamatan anugerah plus. Kebenaran tidak bisa dikalimatkan satu kalimat. Ia harus mendengar secara utuh. Tanpa salib semua manusia masuk neraka, tanpa penghakiman, tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan masuk neraka. Tapi dengan adanya salib semua dosa dipikul. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Dan faktanya kalau ada orang mengasihi sama seperti dirinya sendiri, itu perbuatan yang diperhitungkan seakan-akan bagi Tuhan sendiri, mereka bisa masuk dunia akan datang. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Dan hukum mengajarkan itu. Etika mengajarkan itu. Tapi kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, orang Yahudi tersandungnya di sini. Bagi bangsa Israel keselamatan dalam Yesus Kristus yang mereka tolak dengan berbagai alasan dan argumentasi itu jadi batu sandungan, saudaraku. Kok bisa ya? Mereka merasa sudah menjadi umat pilihan, keturunan Abraham dan memiliki hukum yang diturunkan oleh Elohim Yahweh melalui Musa. Mereka sudah merasa sebagai bangsa istimewa di mata Allah. Mereka sangat yakin dengan melakukan hukum Taurat, di mana juga terdapat penyelesaian mengenai dosa dapat dilakukan dengan darah domba, sudah cukup. Jadi kita bisa mengerti kalau mereka menolak Yesus. Sebab orang Yahudi itu yang pertama merasa bangsa istimewa sebagai keturunan Abraham, sebagai umat pilihan. Sampai hari ini mereka punya arogansi tinggi. Mereka memiliki Taurat. 3, ada penyelesaian darah domba, domba binatang maksudnya. Loh, untuk apa Yesus? Agama samawi pada intinya menolak Yesus sebagai juru selamat. Seakan-akan Tuhan itu tidak punya tatanan.
Pokoknya kalau orang minta ampun, ya diampuni aja. You mau minta ampun, diampuni saja. Lalu dianggap selesai. Bayangkan Tuhan macam apa itu? Allah macam apa itu? Allah yang punya tatanan, Allah yang akan memperhitungkan kesalahan. Dan Dia Allah yang adil, bukan hanya penuh kasih sayang, maha pengampun, pemurah dan penuh kasih sayang, tapi Dia juga adil. Setiap kesalahan harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia. Sekarang masalahnya orang percaya enggak? Dia adalah Allah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan laki-laki dan perempuan, bukan karena hubungan biologis. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Sepanjang hidupnya ia bergumul untuk bisa menampilkan sebuah sosok anak Allah yang tidak bercela dan kemudian memikul dosa kita, dosa manusia. Dengan demikian yang mempercayai Tuhan Yesus menerima yang pertama dia memikul dosa. Yang kedua menerima dialah pola hidup yang harus diteladani. Jadi kalau orang tidak meneladani dia berarti tidak percaya. Nah, yang diinginkan banyak orang itu hanya sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran bahwa Yesus juru selamat. Udah? Selamat. Dosa-dosa diampuni. Masuk surga. Ya ini juga konyol lagi nih. Maka tidak heran banyak orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Tetapi yang saya pahami, Tuhan Yesus memikul dosa kita. Dan setelah itu, kita harus mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Tuhan, menuruti apa yang Dia inginkan. Itulah percaya. Itu isi imannya Abraham. Abraham tidak kenal Taurat, tidak punya agama. Tetapi Abraham menuruti kehendak Allah. Ini Abraham yang di Alkitab loh. Kalau Abraham di kitab lain saya nggak ngerti loh. Ini Abraham yang di Alkitab loh. Dan saya akan menolak kalau ada kitab lain yang mengajarkan Abraham. Sebab Abraham yang saya kenal, Abraham yang diajarkan kitab orang Yahudi. Alkitab kita. Menolak di sini bukan berarti saya sedang menciderai, saya hanya menolak saja. Aku tidak mengikuti keyakinan itu, aku mengikuti keyakinanku di Alkitab Perjanjian Lama yang ada padaku. Jadi kita bisa melihat, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen itu sebenarnya belum mengenal keselamatan. Kalau mereka belum mengenal keselamatan, mereka tidak berhak, tidak pantas merayakan Natal. Oh, mereka belum selamat. Tidak ikut jejak Tuhan Yesus dari hari ke hari kok merayakan kelahirannya. Untuk apa? Percuma. Karena dia tidak lahir untuk kamu. Kamu menolak kelahirannya, kamu menolak kedatangannya. Kalau kamu menerima kelahirannya, kamu menerima kedatangannya. Kamu belajar mengenal dia, belajar mengerti kehendaknya, dan melakukan apa yang dikehendakinya. Nah inilah bahayanya kalau kekristenan menjadi agama. Dipolitisir. Dimanipulasi sehingga dikemas
menjadi agama yang kehilangan nafas jiwa kebenaran Injil yang murni. Nah, kita bersyukur di akhir zaman ini kita bisa menemukannya. Kita menemukan setelah sekian puluh tahun kita salah. Ini berat. Untuk bisa return, untuk bisa balik, mengenakan kebenaran murni yang diajarkan Tuhan Yesus ini berat. Berat kita kenakan, berat menghadapi orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata pergumulan berat kita bukan menghadapi orang beragama lain ini. Justru menghadapi orang-orang Kristen sendiri yang sudah memiliki pattern, pola, bentuk kekristenan yang palsu. Palsu. Gadungan. Saya bisa mengerti betapa beratnya Paulus menjelaskan ini baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang-orang Kristen yang pola berpikirnya belum diubah. Nah, contohnya itu adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus. Wah, itu Paulus betul-betul stres, saudara. Ya, betul-betul susah hati. Maka surat Korintus itu menurut para analis perjanjian baru dipandang sebagai surat kemarahan. Tidak gampang dengan pola hidup orang-orang yang sudah begitu dicemari dengan pola hidup dunia, lalu harus mengenakan hidup yang dikenakan Tuhan Yesus. Oh, itu tidak mudah, saudara. Tidak gampang. Tetapi saudaraku sekalian, ini loh yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Tuhan menghendaki agar kita memang harus hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan itu. Di sini kita belajar satu doktrin atau satu pelajaran yang bernuansa doktrinal, tetapi memiliki implikasi yang begitu jelas. Nah, kembali kepada hubungan Kristen dan Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang dipandang rendah oleh bangsa Yahudi, mereka katakan sebagai bangsa kafir yang tidak bersunat. Malahan menjadi umat Allah yang abadi. Sebenarnya di sini Bapak Ibu harus mengerti ya saudara satu hal. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak memandang muka, itu sebenarnya Tuhan tidak menghargai satu bangsa lebih dari bangsa lain. Yang Allah hargai pertama itu sahabatnya. Yang Allah hargai pertama itu sahabatnya yang bernama Abraham. Dari keturunan Abraham ini Tuhan akan mewariskan pengenalan akan dirinya. Ini harta. Pengenalan mengenai Tuhan atau tentang Allah. Sehingga tidak ada Allah yang benar selain Elohim Yahweh. Buktinya Israel. Maka bangsa ini akan tetap eksis. Bangsa-bangsa kuno di Kanaan lenyap. Tapi bangsa ini yang pernah terusir, ya saudaraku sekalian, 3.000 tahun terusir. Lengkapnya 2.500 tahun tidak punya kerajaan, habis-bis. Tetap bisa balik. Dan herannya bangsa yang kecil itu begitu kaya, cerdas, pintar.
Padahal ya sudah hampir punah. Perang Dunia Kedua itu dengan peristiwa yang terkenal yang disebut Holocaust. Anda tahu 6 juta orang Yahudi dibantai. 6 juta. Selama 7 tahun dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai tahun 1945. 3,5 tahun kemudian kira-kira mereka mendeklarasikan negara Israel. Yang kedua, saudara bisa tahu dari Abraham ini akan muncul atau dilahirkan Mesias, dihadirkan Mesias. Keturunan Abraham inilah yang dalam satu komunitas disebut Israel. Tetapi apa artinya Israel? Apa artinya? Apa artinya Taurat dan agamanya? Sebab akhirnya umat abadi yang akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga itu yang punya iman seperti Abraham. Orang-orang Israel masih sombong berkata perbuatan baik itu membuat mereka bisa dibenarkan. Enggak. Perbuatan baik tidak bisa membuat kamu dibenarkan. Tetapi darah Tuhan Yesus, darah domba tidak bisa menyucikan. Nah, orang-orang Yahudi ini berusaha dibenarkan karena melakukan hukum. Tapi bangsa-bangsa di luar Yahudi karena iman dibenarkan bukan karena hukum. Isi iman Abraham, ya itulah iman yang harus dimiliki orang percaya. Orang di luar bangsa Yahudi yang menerima, maksud saya yang menjadi umat pilihan, adalah mereka yang dibenarkan bukan karena melakukan hukum, tapi karena iman. Isi iman Abraham adalah melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen ini sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki hukum atau syariat seperti agama-agama lain. Lalu bukan berarti lalu hidupnya jadi kacau, rusak, tidak beradab. Enggak. Sebab orang percaya itu hidupnya harus sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Namanya anak-anak Allah. Berpikir seperti bapaknya. Nah, kalau kekristenan menjadi agama, nah itu repot. Pusing. Jadi ruwet. Ayo coba sekarang. Kalau jujur. Mau khotbah apa di gereja? Khotbah moral, khotbah etika. Seperti sekarang, khotbah-khotbah seperti para motivator. Wah, tambah rusak. Yang harus diajarkan itu adalah kebenaran. Bukan jangan begini, jangan begitu. Tapi mengapa begini, mengapa begitu. Maka tak habis-habisnya itu pemaparan firman yang membuat kita menjadi cerdas. Kalau agama Yahudi yang mewakili agama samawi lainnya, kehendak Allah itu diwakili oleh hukum. Hukum itulah kehendak Allah. Syariat itulah kehendak Allah. Bagaimana kamu berpakaian, bagaimana kamu berperilaku secara hukum moral yang normatif. Tetapi orang Kristen hukumnya itu Tuhan sendiri. Kamu harus sepikiran, seperasaan dengan Dia. Dengan kalimat lain, sempurna seperti Bapa atau hidup tak bercacat, tak bercela. Nanti lebih lanjut lagi, dunia bukan rumahmu.
Kamu tidak boleh menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmatinya, karena kamu di sini hanya untuk dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan yang modelnya Tuhan Yesus. Kalau kekristenan dibungkus dengan liturgi, dibungkus dengan tata cara hidup keberagamaan, tidak akan mencapai target, goal, sasaran, tujuan yang dimaksud Tuhan. Saudara melihat nuansa banyak gereja dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad. Membuat liturgi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu hukumnya apa? Yang ngikut saja hukum Yahudi 10 perintah Allah. Dan kalau jujur juga tidak diajarkan secara konsekuen loh. Kalau diajarkan secara konsekuen, buatlah itu 10 perintah Tuhan dengan jelas butir-butir dan junto-juntonya sekalian deh. Kalau mau konsekuen. Tapi tidak. Karena apa? Bingung. Sekarang kita tidak bingung karena kita sudah tahu bahwa kita harus menjadi seperti Allah Bapa, seperti Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya kekristenan itu simpel tapi mustahil tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan hanya ingin hati kita itu berkenan di hadapannya. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran perasaan kita, setiap tindakan kita menyenangkan Tuhan. Itu cukup. Enggak peduli Anda pendeta atau bukan, Anda kerja pedagang atau seorang teknokrat atau seorang praktisi hukum atau seorang tenaga medis, siapapun. Day by day, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Udah, itu saja. Itu, sudah. Udah jangan yang boten-boten deh. Itu saja. Saya sendiri menyadari saudara, kalau saya sibuk dengan banyak urusan, saya bisa meleset. Saya harus menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupku secara pribadi. Ingat ya, ini bisa menjadi jebakan. Oh, sibuk bikin kegiatan ini, sibuk bikin kegiatan itu. Sampai kita lupa menggarap diri. Kegiatan tidak salah dilakukan. Tapi yang penting engkau menggarap dirimu. Sehingga engkau perhadapkan dirimu di hadapan Tuhan dengan benar. Dan Tuhan berkenan. Dan itu baru yang namanya menyenangkan hatinya. Melalui segala hal yang kita lakukan. Dan sisa-sisa Israel itu maksudnya ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Benar-benar istimewa. Berjuanglah masuk jalan sempit karena orang banyak yang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Merombak cara berpikir ini memang tidak mudah, saudara-saudaraku. Enggak mudah. Tetapi saya harap semua saudara menyadari hal ini. Saya terus terang khawatir saudara sudah terlanjur menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Sampai saudara sudah tidak bisa lagi dibawa Tuhan kepada kebenaran. Menakutkan. Menakutkan. Sudah nyaman dengan kesenangan dunia, nyaman dengan harta. Wah, rusak saudara.